Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih bahwa Putramu memberikan jaminan kepada kami untuk datang kepadanya. Datanglah kepadaku, kamu semua yang letih, lesu, berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan padamu. Pikulah kuk yang kupasang. Belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Bantu kami ya Bapa untuk datang kepadamu ketika kami lesu, sakit, berbeban berat. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, sabda Yesus ini sangat-sangat meneguhkan dan menguatkan kita. Letih lesu bukan hanya sekedar bahwa kita secara fisik capek, letih. Bukan hanya itu, tapi problem batinia yang kita alami setiap waktu, setiap saat. Saya sendiri mengalami itu ketika berada di Filipina. Ya, jadi ada perasaan pengalaman kering, bosan, jenuh. Sebagai orang Indonesia yang berada di Filipina untuk mendidik para calon-calon frater, calon pastor kita. Berhadapan dengan situasi, kondisi, keadaan yang harus membuat orang merasa letih dan capek. Harus belanja sendiri, harus masak, harus mencuci rumah, bersama-sama membersihkan rumah. Ya, supaya mandiri, supaya bisa melakukan apa yang terbaik. Dan bukan hanya itu, tapi keletihan-keletihan di mana harus bergulat dengan problem pribadi yang tak mudah. Kecenderungannya adalah melarikan diri dengan berbagai macam banyak hal, melihat film, menonton, jalan-jalan, makan, minum. Tapi juga mencoba mengikuti seminar-seminar, weekend. Beberapa kali saya mengikutinya, ya, dan nggak bisa berdoa. Ya, kalau berdoa ngantuk tidur, tapi ada kekuatan yang luar biasa menurut saya adalah rosario. Jadi saya tidak pernah meninggalkan rosario. Ya, maka keliling lapangan basket berdoa rosario dalam bahasa Indonesia sendiri. Ya, jadi ada sesuatu kecemasan batin, ada sesuatu kerinduan batin, ada sesuatu kekosongan dalam batin kita. Ya. Problem-problem hidup kita, dan ini adalah bagian dari dan pada waktu itu saya juga mencoba ingin membuat disertasi tentang midlife crisis periode tengah umur, yang membaca buku dan segala macam, dan sudah disetujui oleh formator. Tapi ketika begitu dalam perasaan itu sudah sampai di sini, maka saya pulang kembali ke Indonesia. Nah, pengalaman letih lesu itulah yang terus bergelayut dan membuat peristiwa-peristiwa masa lalu yang tak pernah terpikirkan lalu muncul di permukaan. Jadi yang di bawah sadar itu mulai muncul di permukaan. Trauma, luka batin, semua muncul. Pengalaman-pengalaman pahit, kemarahan, kekecewaan juga muncul. Sehingga bagi saya juga ada kebingungan, ketakutan, dan kecemasan, dan seterusnya. Tetapi bagi saya yang kemudian membuat saya kuat itu adalah rosario. Sekali lagi, rosario yang kita punyai itu sangat membantu kita untuk menyelesaikan perasaan pengalaman pengalaman kekeringan, kelesuan. Dan mengapa demikian? Kenapa rosario? Karena Bunda Maria. Hampir semua pengalaman hidup kita di masa lalu, terluka itu karena soal afeksi. Ya, pengalaman dengan ibu, pengalaman dengan bapak, pengalaman dengan saudara, pengalaman itu semua. Nah, Bunda Maria lah yang kemudian menjadi ibuku. Sekali lagi, bukan hanya ibu gereja, bukan hanya ibu kita, tapi ibuku. Ya, pengalaman afeksi dari ibu itu sangat-sangat dan sangat membantu menyelesaikan hidup batin kita, kelesuan kita. Dan di sanalah kemudian saya merasa bahwa Bunda Maria lah yang membawa saya kepada Yesus. Yesus apa? Yesus yang tersalib, Yesus yang menderita, Yesus yang terluka. Dan saya mengajak Yesus untuk masuk di dalam pengalaman masa lalu, masa kecil, ya, masa inner child, ya, pengalaman di masa lalu. Dan itu Yesus menyembuhkan pelan-pelan. Mengingatkan kita pelan-pelan akan luka batin, akan penderitaan, akan salib, akan kenangan masa lalu.
mohon kita disembuhkan. Maka itu kenapa Yesus dimakamkan, ya. Itu artinya Yesus masuk ke kedalaman batin kita, kedalaman keberdosaan kita, kedalaman kerapuhan kita. Proses, ya, purgatori, proses purgatif, penyembuhan, pembersihan. Nah, di situ juga ada muncul aspek iluminasi, jadi penerangan, pencerahan. Jadi ketiga aspek penting di dalam hidup rohani yaitu purgatif, kemudian iluminatif dan unitif. Jadi sebetulnya tiga hal ini merupakan setelah purgatif lalu iluminatif. Purgatif itu pengalaman dibersihkan, iluminatif itu pengalaman dicerahkan, dan unitif itu pengalaman dibersatukan. Itu bukan setelah ini dan ini, tapi ini merupakan satu sinergi. Pada waktu pengalaman purgatif, unitif juga kita punya. Pada waktu pengalaman pencerahan iluminatif, itu juga kita mengalami purgatif dan pengalaman kebersatuan. Jadi ada tiga aspek yang saling terus menyatu dalam diri kita. Ya, perhatikan dalam tradisi hidup rohani, jadi pengalaman purgatif, pengalaman pencucian, pembersihan, ya, dan pengalaman kesadaran akan kelemahan, keterbatasan, keberdosaan. Nah, di situ ada unsur iluminatif, pencerahan. Oh, Tuhan itu tak akan meninggalkan aku, tak pernah menelantarkan aku sekecil pun. Dia hadir selalu. Nah, itu kemudian disitulah pentingnya devosi kepada Bunda Maria, devosi kepada Hati Kudus Yesus, devosi kepada Kerahiman Ilahi. Itu sangat penting untuk membersihkan katakanlah pengalaman yang masa lalu. Nah, di situ memancar dulu, dari situlah kemudian terjadi orang bilang pembersihan dan seterusnya. Jadi iluminatif, Tuhan mengajak kita untuk lebih dalam. Duk in altum. Jadi itu. Jadi sampai sekarang pun proses itu terjadi dalam hidup kita. Disitulah Yesus berani mengatakan, kuk yang kupasang ini ringan. Karena apa? Karena dia membersihkan kita dari segala dosa. Membersihkan, membuka mata kita. Lalu kita diajak untuk menjadi lebih, masuk ke lebih dalam, lebih tinggi. Di situ kita bisa melihat. Maka mari saudaraku, kalau kita mengalami kekeringan, kebosanan, dan itu tandanya banyak sekali. Jadi orang mengalami misalnya bosan dengan hidupnya, bosan dengan istrinya, bosan dengan suaminya, bosan dengan anak-anaknya, ada kejenuhan yang bukan hanya kejenuhan fisik, tapi kejenuhan mental, psikis itu juga terjadi. Kejenuhan juga fisik bisa terjadi. Misalnya dia mulai banyak minum, mulai banyak adiktif, banyak macam-macam. Ya, kemudian suka dengan mencari hiburan-hiburan badania, itu terjadi juga dalam diri kita. Ya. Seperti itu. Jadi saudaraku, letih lesu berbeban berat. Menurut saya, ya, kalau kita datang kepada Bunda Maria sebagai ibu yang memberikan pemenuhan akan afeksi kita, kebutuhan akan dicintai, kebutuhan akan dimengerti, kebutuhan akan dihargai. Itu semua datang bukan dari orang-orang di sekitar, tapi dari Bunda Maria, dari Yesus. Dan itu akan melengkapi, fulfill dengan hidup kita. Semoga kelesuhan ya itu membuat kita datang kepada Yesus, devosi kepada Yesus dan Bunda Maria. Dan kita akan dihibur, dikuatkan, dan disembuhkan. Karena kita butuh perasaan dicintai, dikasihi oleh Allah. Apapun juga. Tuhan menerima aku apa adanya. Bukan seperti yang apa adanya dari orang lain. Dan itu membuat kita lebih tenang dalam hidup. Tuhan memberkati Anda dan semua. Semoga Anda tidak takut menghadapi kelesuhan, keletihan dalam hidup. Berkat Tuhan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.